Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Diana Vera. Dan saya Najwa Fariha, mahasiswa dari Mahat Ali Islamiyah Institutnya Jakarta. Kali ini kami akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda 1 dan 2, serta tokoh-tokoh penting yang berperan dalamnya. Selamat menyaksikan. Semenjak kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, perseteruan antara pihak Republik Indonesia dan Belanda terus berlangsung, baik secara diplomasi maupun penggunaan kekuatan militer, termasuk konflik senjata yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, peristiwa Palagan di daerah Ambarawa, Semarang dan sekitarnya, perjuangan Jenderal Sudirman di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan peristiwa Bandung Lautan Api di daerah Bandung dan sekitarnya. Pertentangan yang terjadi telah mengakibatkan wilayah Indonesia terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Dan yang kedua, wilayah yang masih diduduki oleh Belanda yang meliputi Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua Barat. Di satu pihak, Belanda tetap bersikukuh bahwa wilayah Republik Indonesia yang diproklamirkan masih merupakan daerah jajahan Belanda. Dalam hal ini, Belanda tidak mau kehilangan daerah jajahannya yang notabene merupakan sumber penghasilan bagi negara Belanda. Berbagai upaya baik secara diplomasi, ekonomi, bahkan penggunaan kekuatan militer dilakukan Belanda untuk tetap dapat menguasai wilayah Indonesia. Di pihak lain, Republik Indonesia sudah bertekad bulat bahwa setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, maka secara sah penjajahan Belanda atas wilayah Indonesia berakhir dan Republik Indonesia secara sah telah menjadi sebuah negara yang berdaulat. Oleh karena itu, pihak Republik Indonesia juga berupaya keras untuk mempertahankan kemerdekaannya dengan berbagai upaya secara politik, diplomasi, ekonomi, dan apabila perlu melakukan perlawanan secara militer. Walaupun pada saat itu kekuatan militer Republik Indonesia masih belum memadai baik secara organisasi maupun kualitas dan kuantitas persenjataannya. Pada tanggal 24 Mei 1947, Perdana Menteri Belanda Louis Joseph Maria Bell berpidato di Makassar, Sulawesi Selatan yang berisikan tidak puas dengan perjanjian Linggarjati. Di waktu yang hampir bersamaan, dari pihak Republik, Jenderal Sudirman berpidato untuk mengobarkan semangat Laskar Tentara Rakyat Indonesia atau TRI untuk tetap mendukung upaya delegasi Republik dalam menegakkan isi perjanjian Linggarjati dan mempertahankan kedaulatan Republik dari ancaman militer Belanda. Pihak Belanda secara terang-terangan terus mengirim tentara ke Indonesia dengan dalih untuk menjaga keamanan atau police action dan berupaya meyakinkan pihak internasional bahwa apa yang mereka lakukan adalah urusan dalam negeri, bukan agresi terhadap negara yang berdaulat. Belanda merencanakan untuk menyerbu Republik Indonesia secara besar-besaran untuk merebut daerah-daerah yang secara politik dan ekonomi sangat penting. Aksi militer ini mereka sebut dengan operating produk, bertujuan untuk membangkitkan kembali bisnis-bisnis pabrik-pabrik dan perkebunan Belanda yang telah berhenti beroperasi, terutama yang berada di Pulau Jawa bagian timur. Untuk maksud ini, Belanda mempersiapkan beberapa brigade militer di daerah yang akan direbut. Belanda mempersiapkan 4 brigade untuk Sumatera Timur, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan, serta Jawa Tengah. Untuk Jawa Barat digunakan 2 divisi, dan untuk Jawa Timur digerakkan 2 brigade. Pergerakan tentara Belanda beserta peralatan militernya yang lengkap dan modern juga terlihat nyata di daerah-daerah tersebut.
Di pelabuhan Surabaya berderet armada kapal, perusak korvet, kapal patroli, dan kapal-kapal perang jenis lainnya milik Belanda. Pada tanggal 21 Juli 1947, pasukan tentara Belanda mendarat di pantai Pasir Putih. Sebelumnya, kapal perang mereka membom markas besar TNI Angkatan Laut RI. Setelah menguasai markas besar TNI tersebut, tentara Belanda bergerak cepat ke sasaran strategis lainnya seperti di Banyuwangi, Probolinggo, dan Malang. Agresi militer ini dilancarkan setelah Gubernur Jenderal Van Mook mengeluarkan ultimatum agar pihak Republik menarik mundur pasukannya sejauh 10 km dari garis demarkasi yang serta-merta ditolak secara mentah-mentah oleh pihak Republik. Van Mook juga dengan lantang mengatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Linggarjati. Serangan Belanda yang dilakukan secara cepat dan mendadak dengan kekuatan militer yang sangat besar disertai dengan perlengkapan militer yang memadai. Agresi militer Belanda satu menuai kecaman dari beberapa negara termasuk Inggris dan Amerika Serikat yang merasa kecewa atas terjadinya agresi militer Belanda tersebut. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya Dewan Keamanan PBB memutuskan bahwa agresi militer Belanda satu harus segera diselesaikan. Belanda akhirnya menyadari bahwa pihaknya harus menaati PBB agar tidak terkena sanksi. Akhirnya, pada tanggal 5 Agustus 1947, Belanda menghentikan agresi militer ini melalui perundingan Renville. Ternyata tak hanya berhenti di situ. Pada tanggal 19 sampai 20 Desember tahun 1948, Belanda kembali menyerang Indonesia. Agresi ini berawal dari serangan di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Tujuan agresi militer Belanda II ini adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia, sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Dalam agresi militer Belanda II, pasukan militer Belanda awalnya menyerang pangkalan udara Maguwo agar bisa masuk ke Yogyakarta. Belanda menggempur pangkalan udara itu secara tiba-tiba melalui serangan udara. Setelah pangkalan udara Maguwo lumpuh, Belanda dengan cepat menguasai wilayah Yogyakarta. Pemimpin Indonesia saat itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap oleh Belanda. Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Rom, dan A.G. Pringgodigdo. Mereka diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Melihat situasi negara yang semakin tidak stabil dan kurangnya kekuatan Islam yang terkoordinasikan dalam suatu wadah tertentu, untuk itu pada awal tahun 1946 Masyumi Cabang Yogyakarta membentuk badan perjuangan yang diberi nama dengan Sabilillah. Sabilillah Cabang Yogyakarta merupakan suatu badan perjuangan Islam yang menghimpun para ulama di Yogyakarta. Tugas dari para ulama ini adalah membangkitkan semangat jihad dalam gerakan menentang penjajah. Para ulama yang bergabung dalam Sabilillah itu antara lain adalah Kiai Haji Mahfud, Haji Juraimi, Kiai Haji Ahmad Badawi, Kiai Haji Amin, Kiai Haji Abdullah, dan lain sebagainya. Para ulama itu pada umumnya bertugas di front belakang dan menjadi penasehat Hizbullah di daerahnya masing-masing, karena para ulama memiliki pengetahuan dan pengalaman agama Islam untuk menggerakkan masyarakat berjuang melawan penjajah. Pada agresi militer Belanda yang pertama mengakibatkan beberapa daerah di Yogyakarta diduduki oleh Belanda. Keadaan ini menyebabkan keprihatinan para ulama di Yogyakarta yang kemudian memprakarsai membentuk suatu badan perjuangan untuk umat Islam. Oleh karena itu, beberapa ulama Muhammadiyah membuka markasnya di Masjid Taqwa yang terletak di Kampung Suronatan untuk membicarakan segala sesuatu mengenai perjuangan. Walaupun zaman revolusi fisik, tetapi Kiai Bagus Hadikusumo tetap menyatakan kegiatan pengajian, bahkan semakin digalakan. Pengajian rutin yang dilaksanakan tiap hari Senin malam Selasa ini banyak dihadiri oleh ulama-ulama dan warga Muhammadiyah. Selain itu, Panglima Besar Sudirman dan Kapten Suparjo juga sering mengikuti pengajian tersebut. Para ulama sepakat untuk membentuk wadah bagi pemuda-pemuda Islam di Yogyakarta, baik yang berasal dari kalangan masyarakat maupun pemuda-pemuda Islam bekas Laskar Hizbullah dan Sabilillah.
Akhirnya, keputusan dari pertemuan tanggal 23 Juli 1947 yang bertepatan pada tanggal 17 Ramadan 1367 Hijriah, terbentuklah Markas Ulama Angkatan Perang Sabil MUAPS dan pasukan bersenjatanya diberi nama Angkatan Perang Sabil atau APS. Di Sumatera Timur atau Medan, serangan melalui udara diawali oleh pesawat-pesawat Belanda terlihat di sekitaran Pancur Batu dan melakukan serangan pada pagi hari. Pasukan Indonesia berhasil mengalahkan pasukan Belanda. Namun kemudian Belanda justru datang dengan jumlah yang lebih besar. Pasukan Indonesia yang terdiri dari 500 orang bertahan selama 13 jam dalam pertempuran antara jarak 20 meter. Kemudian Belanda menduduki Pancur Batu setelah serangan-serangan dari pesawat Belanda. Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Peralihan pemerintahan ini bertujuan agar Republik Indonesia tidak berhenti dan terus menyusun strategi melawan Belanda. Serangan Belanda yang terus digencarkan justru mendapat kecaman dari dunia internasional. PBB mendesak Belanda membebaskan pemimpin Indonesia dan kembali memenuhi perjanjian Renville. Belanda pun membebaskan Soekarno dan Hatta pada 6 Juli 1949. Pemerintahan pun kembali pulih pada 13 Juli 1949. Belanda dan Indonesia juga merundingkan perjanjian Roem-Royen. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.